berarti 54.000 ini kita tanggung semua. Nah, karena dengan integrasi BPJS, artinya kita harus mengikuti regulasi yang memang seharusnya kita ikuti. Jadi kami berkoordinasi, oh kalau mau bergabung dengan BPJS, maka ini syaratnya. Harus sekian persen, waktu itu 95% plus 1. Harus menjadi kepesertaannya. Jadi 95% dari masyarakat harus masuk. Nah, Pak Bupati bilang, saya pokoknya tidak mau tahu. Saya mau seluruh masyarakat tanpa kecuali harus berobat gratis. Bagaimana caranya? Harus UHC non cut off. Ada UHC itu ada 2. Ada cut off, ada non cut off. Nah, cut off ini artinya ada bagian-bagian tertentu yang tidak ditanggung. Kita mengambil yang non cut off. Dan begitu mengambil non cut off, apa yang harus kita buat? Harus 98% minimal menjadi peserta. Dan itu yang kita buat. Sehingga muncullah saat itu nilai uangnya. Nilai uangnya bukan muncul karena tiba-tiba saja, oh kami kepingin, tidak. Tapi hitung, mandiri. Jadi penduduk yang misalnya mandiri, kemudian ternyata dia tidak mampu, langsung dia bergabung. Sehingga mandiri pun dihitung untuk ditanggung. Semua peserta mandiri yang menunggak. Akhirnya masuklah kepada jumlah uang yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk uangnya dimasukkan di dalam DPA-nya Dinas Kesehatan. Jadi akhirnya pemerintah daerah mengalokasikan uang dan ini lagi puji Tuhan lagi bahwa setelah pemerintah daerah membuat kebijakan demikian, pada bulan Januari kami di seluruh kepala dinas kesehatan kepala daerah wajib mengikuti Zoom untuk sosialisasi Impres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Itu di awal Januari. Jadi kami dulu Menteri Dalam Negeri memerintahkan seluruh kepala daerah wajib mengintegrasikan penduduknya ke dalam JKN atau BPJS. Nah, Kabupaten Belu buat apa waktu itu? Tidak buat apa-apa karena sudah melakukannya. Jadi begitu waktu kita mengikuti Zoom, oh sudah Kabupaten Belu sudah beres. BPJS juga mengatakan tidak ada lagi perlu kita melakukan regulasi apapun karena sudah kita jalankan. Artinya kita sudah terbebas dari aturan itu. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu keluarlah yang namanya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu apa isinya? Undang-Undang Kesehatan ini menetapkan bahwa semua jaminan kesehatan yang notabene adalah punya daerah, misalnya ada daerah yang masih SKTM, ada daerah yang masih fee for service, tidak boleh lagi dilaksanakan. Harus dilebur pengelolaannya ke Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS. Terus Kabupaten Belu bikin apa? Tidak bikin apa-apa. Karena apa? Sudah melakukannya. Artinya, program prioritas pemerintah yang kami jalankan itu sudah sesuai dengan aturan. Nah, ini sekilas sejarah tentang pengobatan gratis sampai pada saatnya sekarang ini dalam keadaan sekarang yang dijalankan. Jadi Pemda Belu sudah melakukan semuanya sesuai ketentuan. Kenapa disebut pengobatan gratis? Karena beban pembiayaan yang tadinya harus ditanggung oleh masyarakat. Ya, jadi kalau di tempat kita tidak ambil alih, masyarakat yang menanggung. Itu diambil alih oleh negara. Negara itu siapa? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Karena dalam kepesertaan BPJS itu ada yang namanya PBI APBN, ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada yang ditanggung PBI provinsi, ada yang ditanggung pemerintah daerah. Dan kalau sekarang ada lagi yang ditanggung oleh namanya DAU Specific Grant. Ya, jadi sekali lagi kenapa disebut pengobatan gratis? Karena beban biaya yang tadinya harus ditanggung oleh masyarakat diambil oleh negara. Dalam hal ini termasuk pemerintah kabupaten. Ini sejarah. Yang kedua, prosedur penganggarannya bagaimana? Ya, jadi waktu setelah dihitung, Dinas Kesehatan bersama BPJS menghitung, kalau kita mau memasukkan begini, berarti kita perlu uangnya sekian. Kita usulkanlah ke pemerintah daerah, dibahaslah di TAPD. Saat itu memang belum perubahan, tapi kita bisa melalui mekanisme peraturan Bupati Penjabaran. Dan terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021 kita launching. Nah, anggaran itu dimasukkan di dalam TPA-nya Dinas Kesehatan. Nilainya, bukan uangnya terus tiba-tiba uangnya kemudian datang ke dinas untuk kita pegang, tidak. Nilai uangnya ada di dalam DPA kami,
dinas kesehatan. Terus kami buat apa? Kami taruh di DPA. Terus uangnya kami apakan? Kami akan keluarkan itu setelah BPJS menagih sesuai dengan jumlah kepesertaan yang harus dibayar per bulan. Nah, per bulan itu bayarnya apakah BPJS pikir-pikir, oh saya harus tagih sekian? Tidak. Berdasarkan data yang sudah direkon oleh BPJS dan Pemda. Kemudian ditagihkan kepada kami mengeluarkan uang itu kami buatkan usulan ke Pemda untuk disetor ke rekeningnya BPJS. Jadi sesuai dengan, nah di situ BPJS melakukan apa? Uang yang ada di BPJS menggabungkan dengan uang BPJS seluruh Indonesia untuk membayarkan kembali kepada fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan. Begitu. Jadi itu prosedur uangnya. Mohon dipahami bahwa begitu prosedur uangnya. Jadi kami di sini hanya muat di dalam DPA, karena memang secara aturan harus di dinas kesehatan. Tidak mungkin uang itu ditaruh di OPD lain. Mungkin lewat begitu. Nah terus nanti pada sidang perubahan, apabila kami menghitung lagi, misalnya nilainya dianggarkan 20 miliar. Tagihan dari Januari, Februari sampai September, oh ternyata hanya 10 miliar. Berarti kita nanti kalau sampai akhir tahun akan ada kelebihan. Pada perubahan itu kita kembalikan uangnya ke Pemda. Pemda kami hanya perlu lagi sekitar 4 miliar lagi. Ini contoh ya. Atau di saat perubahan, oh ternyata pesertanya makin banyak. Jadi kurang biayanya. Jadi kita minta lagi di Pemda untuk penambahan di DPA perubahan kami. Jadi di dinas kesehatan itu hanya dalam DPA, kemudian kita store ke rekeningnya BPJS. Titik. BPJS kemudian akan menyetor ke rekening masing-masing fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia termasuk di BEL. Ini alur keuangannya. Yang berikut sistem pelayanan kita, karena Pak Bupati minta untuk melakukan sistem UHC Universal Health Coverage yang non cut-off, maka kami berupaya untuk memenuhi ini. Non cut-off itu artinya tidak ada celah di mana ada masyarakat yang tidak bisa menikmati pengobatan gratis kalau dia ber-KTP atau ber-NIK BELU. Ini tolong dicatat baik-baik, ber-KTP atau ber-NIK BELU. Jadi kadang ada orang membawa KTP BELU, tapi NIK-nya ternyata sudah pindah. Jadi KTP fisiknya masih BELU, tapi NIK-nya ternyata pindah. Karena NIK itu kan tetap sama. Mau pindah kemana pun NIK-nya tetap sama, cuma domisilinya nanti berbeda. Nah ini yang kadang-kadang di lapangan ada yang bilang saya KTP BELU, jadi itu adalah kendala-kendala di lapangan. Tapi kita berusaha ini. Nah, jadi UHC cut-off itu adalah tidak ada celah di mana orang tidak bisa berobat gratis selama memiliki KTP atau NIK BELU. Kemudian pertanyaannya, apakah ada masyarakat Kabupaten BELU yang tidak bisa menikmati pelayanan kalau dia ber-NIK atau ber-KTP BELU? Tidak. Seluruh Indonesia yang fasilitas kesehatannya bekerja sama dengan BPJS. Kalau di rumah sakit pemerintah 100% bisa dilayani. Kalau rumah sakit swasta yang tidak bekerja dengan BPJS berarti tidak bisa. Sehingga ini membuat kami juga bisa memastikan bahwa tidak ada masyarakat Kabupaten BELU yang tidak bisa dilayani. Bagaimana kami melakukan hal-hal yang memudahkan orang? Kami memiliki tenaga yang bisa menjadi perantara ke Dukcapil maupun ke BPJS. Jadi masyarakat juga tidak perlu, karena Pak Bupati pesankan tidak boleh menyulitkan masyarakat. Jadi apabila dia datang berobat kesulitannya karena NIK, maka petugas kami akan menghubungi Dukcapil. Bermasalah karena kepesertaan, petugas kami akan menghubungi BPJS. Nah, dia di saat sakit dia tidak boleh disulitkan dengan segala macam administrasi. Jadi itulah kelebihan UHC non cut off kita. Apakah kita hanya melakukan ini untuk Kabupaten BELU? Tidak. Masyarakat Kabupaten Malaka yang sekarang juga sudah UHC ya. Apabila kesulitan kita membereskan. Beda dengan kalau misalnya penduduk kita yang berobat di kabupaten lain. Mereka kesulitan. Kalau ternyata NIK-nya tidak aktif di sana, maka nanti mereka akan telepon, tolong ini kami dilengkapi. Tapi kalau di BELU kami pastikan apabila menghubungi nomor saya, nomor Pak Kadit Pelayanan, nomor petugas PIPP kami atau nomor petugas pikirnya puskesmas, kita akan bereskan. Karena kita punya grup untuk membereskan ini. Supaya semua bisa terakses dengan pengobatan gratis. Oke, itu pelayanan non cut off. Pak Bupati menegaskan tidak boleh mempersulit masyarakat BELU. Maka saya, Pak Kabid Yankes, petugas PIPP dan petugas PIKN Puskesmas standby.
termasuk juga petugas di BPJS yang waktu libur pun tetap, di luar jam kerja pun tetap. Nah, setelah pengobatan gratis, apa yang kita lakukan? Apakah kita terlena dengan, wah sudah masyarakat gratis? Sekali lagi pemerintah daerah menekankan, jangan karena masyarakat sudah berobat gratis, pelayanan biasa-biasa saja. Peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit maupun di puskesmas. Rumah sakit kan sudah ada endoskopi, sudah ada CT scan, sudah ada EKG, Eko, sudah ada treadmill, apalagi Pak? Ada HD. Nah, kalau kami, misalnya kami mau santai, begitu itu alat kami operasikan memang sudah diizin. Tapi yang kami lakukan apa? Harus kredensial oleh BPJS. Ya Pak, Bu Desi ya? Kami minta kredensial untuk apa? Supaya orang yang punya kartu BPJS ini bisa pakai. Jadi BPJS akan melihat layak tidak alat ini. Bagaimana dengan tarifnya? Bagaimana dengan segala macamnya? Ketenagaannya bisa tidak? Jadi setiap alat baru itu kita kredensial. Dulu endoskopi juga begitu. Kalau kami mau tidak kredensial pun bisa. Tapi kami tidak bisa melayani masyarakat yang berobat gratis tadi. Ini kan peningkatan pelayanan. Kredensial BPJS, begitu BPJS datang melihat semua beres, silakan kami buka dan pasien dilayani secara gratis. Peningkatan fasilitas pelayanan. Bagaimana dengan di puskesmas? Puskesmas juga begitu. Peningkatan seluruh fasilitas yang ada. Jadi kami pengadaan USG, pengadaan antropometri, pengadaan alat untuk laboratorium. Kita lengkapi seluruh puskesmas, 17 puskesmas. Supaya apa? Supaya masyarakat yang berobat gratis bisa menikmati pelayanan kesehatan yang memenuhi standar. Jadi itu adalah peningkatan pelayanan sarana prasarana dan SDM demi perbaikan pelayanan dari rumah sakit sampai ke puskesmas untuk membackup pelayanan gratis ini. Jadi bukan hanya karena gratis, sudah gratis ya apa adanya saja. Berikutnya, bagaimana sistem pelayanan pembayaran ke puskesmas dan rumah sakit? Nah, kenapa kita berani membayar itu ke BPJS? Karena BPJS akan mengembalikan uang itu ke kita lagi. Dengan cara apa? Kalau ke rumah sakit, kita layani gratis. Kan mungkin Pak, mungkin ada yang pernah mengalami bahwa ke sana kan tidak ditarik bayaran. Tetapi akhir bulan itu BPJS akan mengejar mana tagihan pasien yang berobat. Kami dikejar ini agak terlambat 1-2 bulan, BPJS sudah tidak boleh terlambat, ayo masukkan. Supaya apa? Mereka bayar kembali kepada kita yang Bapak dan Ibu berobat. Jadi pembayarannya itu melalui tagihan klaim yang dilakukan oleh tim kami untuk ditagihkan kepada BPJS, kemudian BPJS transfer uang itu ke rumah sakit, rekening rumah sakit. Jadi uang ini hanya tidak ada bilang uang, maksudnya istilahnya uang ada yang nyangkut di rekening Pak Sekretaris atau di mana, semua dari atas ke rekening dinas kesehatan, kemudian nanti ke BPJS ke rekening fasilitas kesehatan. Kemudian fasilitas kesehatan buat apa dengan uang itu? Menggunakan sesuai dengan DPA yang sudah termuat di masing-masing fasilitas kesehatan. Itu kalau rumah sakit. Kalau puskesmas itu ada kapitasi, non kapitasi. Jadi pembayaran kapitasi itu adalah pembayaran yang dilakukan berdasarkan jumlah kepesertaan yang ada di puskesmas. Jadi seluruh masyarakat yang ada di wilayah puskesmas, kemudian dengan besar kecilnya ditentukan oleh jumlah dokter dan dokter gigi yang ada di puskesmas. Sehingga di puskesmas itu, kalau misalnya datang, mereka menggratiskan saja karena ada namanya kapitasi. Jadi mau misalnya 5.000 nih, 5.000 ternyata yang datang berobat hanya 200 gitu. Mereka tetap bayar 5.000 dikalikan dengan sekian besarnya, ya. Itu yang namanya kapitasi. Kemudian ada yang namanya non kapitasi. Non kapitasi itu adalah pembayaran berdasarkan pelayanan. Itu persalinan, ya, kemudian pemeriksaan kehamilan, ada beberapa. Nah, jadi membayarnya ke rumah sakit dalam bentuk klaim, di puskesmas dalam bentuk kapitasi, non kapitasi. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi karena ini saya berusaha untuk menjelaskan. Kemudian gini, pertanyaannya, apakah bisa ada orang yang tidak sakit kemudian kasih KTP-nya dan datang kemudian kita klaimkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Setiap siapapun yang berobat itu ada statusnya. Diverifikasi oleh verifikator yang terverifikasi. BPJS itu punya verifikator yang sangat canggih. Sekarang pakai apa? Dia pakai optik saja. Aplikasi dan pakai. Jadi sudah canggih. Tidak ada kita bisa tipu-tipu. Malah yang terjadi adalah bila rumah sakit melakukan klaim, dia akan cek besaran ini cocok tidak dengan penyakit ini.
Nanti begitu misalnya kita nilainya 5 juta, terus kita ajukan, kita 5 juta, BPJS oh tidak bisa. Ini hanya bisa kita bayarkan 3,5 karena sesuai dengan aturan harus 3,5 saja. Itu diverifikasi oleh BPJS dan kita dibayarkan dari hasil verifikasi itu. Setiap bulan kita dibayar ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak akan pernah terjadi klaim yang hanya bermodalkan KTP saja. Misalnya KTP datang, udah saya Pak Agus, saya mau KTP-nya Pak Agus, saya KTP Belu. Ini dong saya mau dapat uang, ini rumah sakit mau dapat uang dari KTP. Tidak akan pernah bisa. Apalagi sekarang sudah dengan sidik jari, fingerprint, sidik jari. Siapapun yang datang berobat, ini tidak bisa lagi. Ini pengetatan yang dilakukan. Oke, pembayaran dilakukan oleh BPJS masuk ke rekening puskesmas dan rekening rumah sakit yang mana penggunaan keuangan diatur dalam DPA masing-masing fasilitas kesehatan. Berikutnya, ada manfaat tidak sih pengobatan gratis ini? Saya merasakan sendiri. Waktu awal, jadi Pak Bupati datang, masuk rumah sakit, dia bilang gini, kasihan sekali ya rumah sakit begini besar, rawat jalannya itu hanya 30-40 orang per hari. Waktu sekitar bulan April, Mei. Begitu kita mulai Agustus kita launching Pak, sampai dengan saat ini, berapa tahun rawat jalan? Minimal 150 orang per hari rawat jalan. Karena orang tidak takut lagi datang. Dulu orang mau datang sakit sampai sakit separah-parahnya baru dia datang. Itu rawat jalan. Belum lagi rawat inap. Tempat tidur penuh segala macam. Puskesmas, rumah sakit swasta, semuanya begitu. Mungkin kalau teman-teman wartawan kalau lewat di Sita Husada, lewat di rumah sakit umum, sekarang orang begitu banyak karena mereka sudah tidak takut lagi. Terus datang kalau bilang, oh KTP saya punya kartu tidak aktif, tidak usah khawatir, kami aktifkan. Ya tentu dengan prosedur-prosedur, tapi kami yang bertanggung jawab untuk itu. Pasien silakan masuk. Nah mungkin dalam pelayanan pasti adalah hal-hal yang menjadi keluhan atau apa, tapi kita akan jelaskan dan kita selesaikan. Kemudian pendapatan rumah sakit naik. Dulu kami setiap bulan pembayaran klaim 1,3 miliar, 1,4 miliar, 1,5. Sekarang berapa? 4 sampai 5 miliar per bulan. Sehingga penghasilan kami rumah sakit, dan ini kalau kita bicara lebih spesifik itu rumah sakit karena perputaran uangnya jauh lebih banyak. Sehingga rumah sakit ini pendapatan per tahun itu bisa sampai 72 miliar. Karena pendapatan demikian, kabupaten jadi Pemda sudah tidak menanggung apa-apa lagi untuk rumah sakit. Hanya gaji pegawai negeri saja. Insentif sudah di rumah sakit semuanya. Nah ini kan di satu sisi kita mengeluarkan uang untuk pembayaran iuran. Tapi di sisi yang lain pemerintah hemat dengan tidak membayar insentif spesialis. Itu berapa? 20-an sampai 30-an M Pak tiap bulan. Ini sisi yang tidak dilihat. Itu sudah diambil alih oleh siapa? Oleh rumah sakit. Karena apa? Pendapatan naik. Pendapatan naik karena apa? Banyak yang berobat. Kenapa banyak yang berobat? Karena gratis. Jadi itu yang sehingga sekarang ini kami rumah sakit yang menanggung semua. Jadi penghematan jadi di luar ini subsidi silang namanya. Mengeluarkan untuk ini, tetapi ini dihemat. Jadi kalau mau dihitung bahasa kasarnya itu sebenarnya dia kembali pokok, bahkan lebih menguntungkan. Saya sebut nilainya. Ini lagi, jadi sudah termasuk insentif, baik itu dokter gigi 7,5 juta, dokter umum 10 juta, dokter spesialis 35 juta, titik. Tidak ada dalam DPA kami menganggarkan untuk seorang subspesialis. Saat ini subspesialis adalah Pak Bupati sendiri. Jadi di dalam DPA tidak ada anggaran 75 juta untuk subspesialis. Jadi Pak Bupati kerja tanpa dibayar. Ini kalau mau saya bisa kasih dokumen DPA kami. Tidak ada. Ini saya bicara disaksikan oleh Pak Sekretaris, oleh semua ada para kepala bidang. Yang ada dalam DPA-nya rumah sakit itu untuk dokter gigi untuk dokter gigi 7,5 juta, dokter umum 10 juta, dokter gigi spesialis 25 juta, dokter spesialis 35 juta. Stop di situ. Itu coba dibayangkan dikalikan dengan 12, dikalikan dengan jumlah orang yang ada 20 sampai 30 M.
Siapa yang bayar? Rumah sakit sekarang menanggung sendiri. Yang tadinya masih ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini kemudian yang berikutnya. Tahun 2023, dari Januari sampai dengan Desember. Dengar baik-baik ini. Pembayaran oleh pemerintah daerah adalah 23,8 miliar untuk iurannya. Jadi yang Pemda keluarkan dari anggaran Pemda yang tadi saya bilang di DPA-nya dinas, kemudian kita bayar. Terus berapa yang diterima oleh Pemda? Pembayaran klaim oleh BPJS sebesar 83,1 miliar tahun 2023. Itu baru yang pemerintah daerah, yang rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Bagaimana dengan yang swasta? Karena yang swasta juga semua melayani, yang bekerja sama BPJS melayani program pengobatan gratis ini. Dari swasta itu 22,4 miliar. Jadi total yang diterima untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu, baik itu di negeri maupun di swasta, sebesar 105,5 miliar. Hampir 4 kali lipat dari yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang notabene tadi sudah disubsidi dengan tidak membayarkan insentif spesialis. Jadi untung atau tidak pemerintah? Ini baru pelayanan yang hanya diakses di Belu. Belum lagi dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat Belu yang menikmati pengobatan gratis yang berobat di luar Belu. Baik itu di TTU, di rumah sakit di TTU, baik di Kupang, baik di Bali, baik di Jawa. Itu belum dihitung karena tidak masuk di dalam pencatatan di BPJS Kabupaten Belu. Itu baru yang di Belu untuk tahun 2023. Demikian. Nah, kemudian mungkin ada lagi yang bertanya, ini kok banyak tuh kasusnya orang kecelakaan, banyak kasusnya kekerasan, tidak ditanggung. Karena BPJS adalah jaminan kesehatan nasional, menanggung pada orang-orang yang memang sakit, bukan menanggung karena membuat diri sakit. Ya, mabuk tiba-tiba tabrak sana, harus ditanggung. Atau kekerasan dalam rumah tangga, itu juga tidak ditanggung. Bukan tidak ditanggung, tapi ada alurnya. Contoh kecelakaan ditanggung, ya. Jangan bilang kecelakaan tidak ditanggung, bukan tidak ditanggung, tapi ada alurnya. Ada jasara harja, ada BPJS. Tetapi dengan syarat apa? Harus ada laporan polisi. Kemudian laporan polisi itu harus bagaimana? Harus lengkap surat-surat kendaraan. Nah, ini yang biasanya mentok. Begitu sudah mentok, tidak bisa ini, kalau bilang rumah sakit mana gratis kok model begini. Nah, kalau surat-surat lengkap silakan laporan polisi, BPJS tanggung, jasara harja tanggung. Gitu. Kemudian bagaimana dengan yang kekerasan dalam rumah tangga? Nah, dan bagaimana dengan contoh, misalnya ada orang yang saya jalan-jalan, tiba-tiba ada orang mabuk tabrak saya dari belakang. Nah, ini kan susah. Akhirnya pemerintah daerah berpikir tentang itu. Jadi tahun ini, mau dicatat, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk kasus-kasus selektif terhadap kecelakaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang kita namakan sebagai buffer anggaran untuk membackup pembayaran. Saya sudah bicara dengan Pak Sekda, sudah bicara dengan keuangan, ini akan dianggarkan. Tapi selektif loh. Jangan bilang, oh karena sudah begini terus saya mabuk sembarang saja, kan pemerintah pasti akan tanggung. Biar sudah motor dong tidak lengkap. Tidak. Akan selektif. Ini karena apa? Karena pemerintah berpikir tentang masyarakat. Jadi yang tidak ditanggung oleh BPJS, yang tidak bisa menjadi jasara harja, kita coba ambil alih, tetapi selektif. Nah, untuk kekerasan dalam rumah tangga sudah dianggarkan di DPA-nya pemberdayaan perempuan. Oke, sudah. Berikutnya lagi, dalam pelaksanaan dimanapun pasti ada yang namanya kita harus diperiksa, diaudit. Inilah audit yang dilakukan rutin setiap tahun oleh BPK. Sekali lagi, BPK, bukan BPKP. Dilakukan oleh BPK. Nah, BPK kan pasti mau melihat apakah pengobatan gratis ini berjalan sesuai dengan seharusnya, tidak. Dimintalah data kepada kami. Kami minta data. Mana kami minta data kepesertaan? Saya 1 tahun. Tahun berapa itu ya? 2022. Minta data 2022. Kami langsung bersurat ke BPJS. BPJS minta data. Dan BPJS pun memberikan data itu seluruhnya tanpa merasa bahwa
artinya harus ada yang kita sembunyikan. Jadi berikan seluruhnya tanpa ditutup-tutupi. Dan setelah diselidiki oleh BPK menemukan ada beberapa nama yang double, ada kematian dan sebagainya. Itu ditemukan, itu betul ditemukan. Tetapi apa tindak lanjut kita? Kita berkoordinasi dengan BPJS, dengan BPK, bersuratlah dan kita rekon lagi Bu ya terkait semua ini. Karena gini, kalau ada hal-hal yang mau kita sembunyikan, pasti waktu saat itu kita bilang jangan dulu dikasih ini, ada yang kita buat-buat. Jadi kita memberikan data apa adanya. Setelah itu di BPK mengatakan lo ini ada double dan sebagainya, BPJS memberi jawab dan selesai. Seandainya itu harus di stop pulang atau tidak selesai, kita tidak mungkin menjadi BTP. Pasti akan ada BPK akan menuntut kita dengan segala macam hal. Tetapi itu bukan ranah saya untuk menjelaskan, karena data dan sebagainya ada di BPJS. Nanti Ibu Kepala Cabang akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait hal itu. Mungkin dari saya demikian. Nanti kalau ada yang kurang, kita bisa kita bisa diskusikan lagi. Tetapi selanjutnya Ibu Kepala BPJS akan memberikan penjelasan terkait kok bisa ada temuan pendataan yang double dan sebagainya. Demikian, terima kasih Ibu, kami persilakan. Ya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu secara rinci menjelaskan terkait dengan mekanisme pelayanan dalam program pengobatan gratis. Akan lebih lengkap lagi bila kita mendengarkan penjelasan yang rinci pula yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Belu untuk Ibu Kepala. Baik, terima kasih Pak Devi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom. Salam. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu beserta dengan jajaran lengkap hari ini dengan kabit-kabitnya. Kemudian Kabak Protokol Kabupaten Belu sejajar dengan jajaran yang kami hormati juga peserta pers dan media yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya cukup kagum ya dengan penjelasan yang luar biasa dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang sudah sebenarnya hampir keseluruhan yang mau saya jelaskan sudah terwakili tadi ya di Bu Ansila sudah dijelaskan detail mulai dari A sampai Z. Kami dari BPJS Kesehatan, saya selaku Kepala Cabang, nama saya Dr. Sarwika Musike, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, terutama Pak Bupati ya, karena pengobatan gratis itu sudah menjadi program utama ya di Kabupaten Belu sejak tahun 2021 ya. Jadi di 2021 sejarah sudah disampaikan Bu Ansila berhasil mendapatkan predikat UHC non cut off di 1 Agustus 2021. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua Pemda ya dapat punya predikat UHC non cut off. Tadi sekilas sudah disampaikan UHC Universal Health Coverage itu kan artinya bahwasanya seluruh masyarakat itu sudah jelas penjaminan kesehatannya ya, diharapkan sudah jelas penjaminan kesehatannya dalam hal ini oleh pemerintah daerah gitu ya. Ada yang cut off, ada yang non cut off ya. Kita berhasil di cut off karena sudah memenuhi beberapa kriteria ya. Ada 5 kriteria Pemda dikatakan UHC non cut off dan itu persetujuannya langsung dari kantor pusat BPJS Kesehatan. Apa keistimewaannya dengan non cut off ya? Dengan non cut off keistimewaannya adalah kartu peserta akan langsung aktif ya. Hari ini didaftarkan, hari ini langsung aktif ya, beda dengan yang cut off. Kalau yang cut off hari ini didaftarkan, bulan depan setelah iuran dibayarkan baru aktif, seperti itu ya. Perbedaannya tadi itu. Nah, apa persyaratan yang sudah dipenuhi? Itu yang pertama saya harus jelaskan dulu ya, sebelum kita tadi temuan BPK. Yang pertama, cakupan peserta wajib sudah lebih dari 95%
dengan keaktifan juga lebih dari 75%. Keaktifan artinya bukan hanya terdaftar tetapi iuran juga dibayarkan ya secara rutin. Itu pada saat di 2021 BELU sudah dengan kepesertaan 98,12% dan keaktifannya juga sudah di atas 75%. Artinya saat itu persyaratan nomor 1 sudah tercapai. Ya. Kemudian persyaratan nomor 2, ada regulasi pendukung untuk universal health coverage. Ya, saat itu sudah diterbitkan peraturan Pak Bupati, ya, Bupati BELU. Itu juga sudah terpenuhi. Yang ketiga, pernyataan tanggung jawab mutlak validitas NIK PBPU BPPMda yang 100%, itu juga sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat, tidak adanya tunggakan iuran Pemda. Nah, itu juga sampai dengan saat ini rutin dibayarkan oleh Pemda terkait dengan tagihan-tagihan iuran CKN-nya. Nah, kemudian yang terakhir, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran PBPU dan BPPMda, ya kita sebutnya PESDA ya, untuk tahun berjalan. Jadi setiap tahunnya Pemda berkomitmen ya untuk mengalokasikan anggaran ya dengan memperhitungkan berapa jumlah peserta yang sudah terdaftar sehingga masyarakat akan terjamin kesehatannya. Tentunya karena sudah dari tahun 2021 peserta akan semakin lama semakin nambah ya. Jarang yang keluar dari saya nggak mau deh ini dibiayai Pemda lagi, saya mau keluar, tuh jarang. Malah banyak yang masuk dari segmen lain ya, dari mandiri yang sudah selama ini menunggak tiba-tiba sakit, cara tercepatnya ya dia masuk melalui Pemda ya, melalui Pemda. Namun dia akan beralih menjadi kelas 3 karena semua yang dijamin oleh pemerintah itu tentunya berada di kepesertaan kelas 3 gitu. Dan juga dari yang PBI APBN yang memang non aktif ya, yang memang non aktif sudah dinonaktifkan oleh Kemensos secara terpusat. Nah, itu juga bisa beralih ke Pemda. Jadi tentunya dari tahun 2021 sejak Agustus sampai dengan hari ini akan terjadi penambahan peserta. Mulai dari start awal itu di 54.287 jiwa sampai dengan akhir Desember 2023 itu sudah di angka kepesertaan 60.725 peserta yang rutin dibayarkan setiap bulan ya. Jadi kalau ditanya kenapa anggaran di Kabupaten Belu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan anggaran di kabupaten tetangga misalnya, karena memang kepesertaan yang dibiayai oleh Pemdanya jauh lebih besar ya, karena tentunya iuran itu diperoleh dari hasil perkalian ya, dari jumlah peserta dikali 35.000 untuk kepesertaan kelas 3 plus bantuan iurannya yang 2.800 dari Pemda. Itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam regulasi. Nah, itu ketentuan-ketentuan itu mulai dari undang-undang, kemudian Perpres 82, Impres, yang terakhir ada undang-undang kesehatan juga tadi sudah disampaikan jelas clear oleh Bu Kepala Dinas Kesehatan. Itu Belu sudah terlaksana semua ya. Artinya kami sangat bangga sekali ya dengan Kabupaten Belu karena sudah dari jauh-jauh hari ini sudah tercapai kalau terkait dengan pelayanan kesehatan CKN ya, kesehatan CKN. Jadi kalau penggunaan NIK dimanapun wilayahnya sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Belu, berobat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan cukup pakai KTP saja dimanapun ya, baik itu Belu ataupun wilayah lain ya. Untuk Belu kita sebenarnya di wilayah NTT itu sebenarnya pelopor UHC non cut off karena setelah Alor dan Sumba kita yang ketiga UHC non cut off di wilayah NTT. Jadi apresiasi sekali untuk Pemda Belu terkait dengan hal ini di NTT. Jadi Kupang sendiri saja belum UHC non cut off ya, belum ya, belum UHC non cut off. Kemudian yang selanjutnya untuk penagihan ya, penagihan iuran kepada Pemda yang rutin kami lakukan setiap bulannya itu setelah dilakukan rekon juga rutin dilakukan setiap bulan. Rekon antara BPJS Kesehatan dengan Pemda untuk menyamakan
pastinya setiap bulan itu akan ada penambahan dan pengurangan peserta. Penambahan dari mana? Penambahan tadi dari pengalihan segmen lain. Tadi segmen mandiri yang menunggak beralih ke Pemda. Segmen yang tadi PBI, APBN beralih ke Pemda. Non aktif ya tadi beralih ke APBD. Nah kemudian dan lain-lain itu ya. Yang tadinya bekerja tiba-tiba sudah tidak bekerja lagi, non aktif kan, beralih ke Pemda juga. Gitu. Nah itu namanya penambahan ya, penambahan. Kemudian juga akan ada pengurangan ya. Pengurangan dari mana? Dan itu kami lakukan rutin setiap bulan. Pengurangan dari peserta-peserta yang meninggal yang memang sudah dilaporkan dengan eviden kematian itu sudah akan dilakukan update ya, dilakukan update untuk penonaktifan peserta-peserta yang meninggal ya. Kemudian juga pengurangan lainnya itu pindah domisili dan pindah jenis pesertaan. Ya misalnya kebalikan yang tadinya tidak bekerja kemudian sekarang sudah jadi P3K misalnya, sudah jadi PNS, maka penjaminannya sudah akan berubah ya, akan berubah jadi pekerja penerima upah namanya ya, PPU PNS atau PPU swasta. Ya, itu pengalihan ada penambahan dan pengurangan. Tapi biasanya setiap bulan lebih banyak penambahan daripada pengurangan ya. Berikut juga bayi baru lahir itu juga penambahan ya, penambahan. Nah itu yang dilakukan rekon rutin setiap bulannya dari tanggal 5 fix sampai dengan tanggal 10. Nah untuk iuran yang dibayarkan misalkan di bulan ini itu adalah berdasarkan rekon yang bulan lalu. Ini April ya. Misalnya di bulan lalu ada 60.000 peserta yang dibayarkan maksimal di tanggal 10 itu adalah 60.000 gitu ya. Nah yang di April saat ini itu kan pasti akan ada aja yang nambah ya, akan ada yang nambah, akan ada yang kurang. Nah itu akan menjadi masuk dalam iuran susulan namanya ya, iuran susulan di bulan berikutnya itu. Misalnya di tanggal 6 misalnya, di tanggal 6 ada peserta mandiri yang menunggak tiba-tiba sakit, mau langsung kartunya aktif, tidak punya biaya untuk membayar tunggakannya, beralihlah dia ke yang ditanggung Pemda, PPPU Pemda. Nah, artinya si peserta itu sudah dijamin kepesertaannya dan juga pelayanannya, namun iurannya nanti dibayar Pemda di bulan berikutnya. Nah, itulah kelebihannya UHC non cut off. Ya, artinya BPJS Kesehatan memberi kepercayaan karena dengan UHC non cut off kita punya rencana kerja yang ditandatangani bersama. Ya, itu menjadi dasar kerjasama memberi BPJS Kesehatan memberi kepercayaan kepada Pemda karena Pemda komit untuk membayar iuran. Ya, artinya klaim sudah pasti akan muncul ya karena kartu sudah aktif. Klaim akan muncul untuk ditagihkan di bulan berikutnya, tetapi iuran baru akan dibayarkan di bulan berikutnya, bukan di bulan berjalan. Gitu. Nah, itu yang saya juga sambil sampaikan yang di datanya yang kami berikan kepada BPK dianggap ganda. Gitu. Jadi misalnya bulan April ini ada tagihan atas nama si A 2 bulan misalnya. 2 bulan. Kenapa? Karena dia baru terdaftar di bulan Maret begitu dia sakit. Ya. Begitu dia sakit di bulan Maret sehingga tagihan bulan April adalah tagihan dia untuk bulan April dan bulan Maret. Gitu. Paham ya? Jadi atas nama yang sama tetapi dia dibayar 2 bulan karena dia sudah terdaftar dan dia sudah akses layanan sejak bulan Maret. Karena iuran di bulan Maretnya akan muncul pada saat di April. Sama halnya kayak ini bulan April, misal saya sakit gitu ya, atau ada peserta Belu yang sakit di bulan April ini, maka tagihan iurannya akan muncul di bulan Mei untuk 2 bulan, yaitu untuk April dan juga untuk Mei. Nah, itu yang dianggap seakan-akan ganda, ya, padahal bukan ganda. Jadi kami dapat sampaikan bahwasannya itu bukan tagihan ganda, ya, tetapi tagihan atas nama peserta 2 bulan berjalan. Sama halnya juga dengan bayi baru lahir. Ya, bayi baru lahir itu di dalam peraturan
Perpres 82 tahun 2018 dan juga penegasan di dalam rencana kerja yang ditandatangani BPJS Kesehatan dengan Pemda, itu ada kewajiban, ya, kewajiban dari Pemda untuk menanggung bayi yang baru lahir dari ibu yang kepesertaannya oleh Pemda, ya, itu juga wajib langsung didaftarkan begitu bayi itu lahir, sakit ataupun tidak sakit. Jadi iurannya akan berjalan. Gitu. Jadi kalau seandainya bayi itu lahir sehat, tidak sakit dan tidak didaftarkan, begitu dia sakit misalnya pada umur 7 bulan, ya, kemudian barulah dia terdaftar di BPJS Kesehatan, maka iurannya akan muncul sejak dia lahir. Jadi dikali 7. Nah, itu yang dianggap ganda. Padahal itu adalah kewajiban sesuai dengan peraturan. Ya, bukan hanya peserta yang dibiayai Pemda, peserta mandiri pun sekalipun, ya, punya kewajiban untuk mendaftarkan bayinya sampai dengan usia 28 hari. Itu ada tercantum di Perpres 82 tahun 2018. Ya, wajib. Kalau saya tidak mau, ya silakan tidak daftar. Tapi begitu anak itu sakit, maka iurannya akan muncul, tagihannya akan muncul. Karena ini ibunya dibiayai Pemda, maka anaknya ikut serta dibiayai Pemda sejak dia lahir, gitu. Nah, sejak dia lahir. Nah, kemudian tapi ada batas maksimal, ya, maksimal sampai dengan 2 tahun. Artinya kalau usia anak itu nanti sampai dengan 3 tahun baru dia sakit, bukan berarti dikali 36 bulan, tapi maksimalnya adalah dikali 24 iuran. Karena tunggakan itu dibatasi oleh pemerintah sampai dengan 24 bulan, setelahnya itu istilahnya diputihkan, gitu ya. Sama peserta mandiri juga kalau menunggak sampai lebih dari 2 tahun, maka dia cukup bayar 2 tahun saja, 24 bulan, sama dengan bayi baru lahir. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab Pemda, karena dalam hal ini ibunya sudah terdaftar sebagai peserta PPPU Pemda. Nah, demikian. Jadi data yang diberikan yang dianggap ganda itu sudah kami berikan penjelasan secara tertulis melalui Dinas Kesehatan yang sudah ditemukan juga ke BPK. Jadi bisa disampaikan bahwasanya data ganda itu tidak terjadi, karena tentunya syarat peserta terdaftar dalam JKN di BPJS Kesehatan itu pertama wajib punya NIK, ya, wajib punya NIK. Kalau bayi didaftarkan pakai KK, ya, pakai NIK ibunya dulu. Setelah ada NIK baru kita lakukan updating data, seperti itu. Jadi tidak secara aplikasi, secara sistem tidak akan memungkinkan ada penerimaan iuran ganda. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya sudah dibiayai Pemda, tiba-tiba lulus P3K atau tiba-tiba terima PNS misalnya, bagaimana? Apakah Pemda tetap akan bayar? Tentunya tidak. Secara sistem dia akan warning. Oh, ini sudah terdaftar di P3K ataupun sudah jadi peserta PNS. Maka kalau dari PNS kan pembayarannya secara terpusat, ya. Pembayaran iuran sudah dapat dari pusat atas nama A dengan NIK si A, gitu ya. Maka tentunya di Pemda itu akan dilakukan rekon. Jadilah rekon pengurangan, ya, seperti itu. Jadi dia sudah by system terkait dengan updating kepesertaan di aplikasi. Nah, kemudian juga untuk peserta mandiri, ini juga saya sekaligus menyampaikan, untuk peserta mandiri yang beralih, ya, ke kepesertaan yang dibiayai oleh BPD atau Pemda, namun tunggakan dia yang sebelumnya itu tetap menjadi tanggung jawab si peserta. Ya, misalnya dia sudah menunggak selama 1 tahun lebih, ya, terus tiba-tiba sakit, dia beralih ke Pemda, bagaimana dengan tunggakan yang sebelumnya? Itu di freezer, ya, istilahnya, dibekukan selama sementara, selama dia menjadi kepesertaan di Pemda, ya, itu tidak muncul. Tetapi kalau dia sudah berubah segmen, balik lagi ke mandiri, misalnya dia mau dapat pelayanan kelas 2 ataupun kelas 1, wajib pindah ke mandiri, ya, mandiri, atau dia sudah keterima misalnya di perusahaan, misalnya di swasta atau di pemerintah, itu wajib keluar dari Pemda, seperti itu. Nah, itu dan
tentunya akan tetap menerima WA Blast dari kami, karena WA Blast itu sudah secara tersistematis ya melakukan WhatsApp ataupun SMS Blast kepada peserta-peserta yang memiliki tunggakan, walaupun tunggakannya sudah lama ya. Ada itu kami dapat laporan, kami kan sekarang sudah beralih ya, pada masyarakat yang kami katanya sudah beralih ke pembayaran gratis, yang pengobatan gratis, tapi kok masih di SMS atau di WA sama BPJS masih ada tunggakan, karena dia punya tunggakan yang waktu saat dia di Mandiri itu pasti akan terbaca sampai kapanpun gitu, karena itu menjadi kewajiban yang memang harus dicicil untuk dilunasi gitu ya, untuk dilunasi, dan maksimalnya kan adalah 2 tahun ya, 20 tahun. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian juga terkait dengan pelaporan peserta yang meninggal ya. Jadi terkait dengan peserta meninggal itu akan langsung kami lakukan penonaktifan secara sistem apabila ada pelaporan. Saat ini BPJS Kesehatan sudah berintegrasi dengan Vaskes ya, dengan Vaskes, rumah sakit dan juga puskesmas dalam hal pelaporan. Kita buat link, jadi setiap kali ada pasien yang meninggal di rumah sakit ataupun di puskesmas diinput di dalam link supaya kami terlapor gitu istilahnya ya, dengan mengupload eviden surat keterangan kematian dari rumah sakit ataupun dari puskesmas, langsung kami lakukan penonaktifan, karena dalam hal penonaktifan by system kami butuh eviden oleh pejabat yang berwenang, apakah itu dari rumah sakit, dari puskesmas, dari klinik, dari kepala desa, dari dukcapil, yang penting pejabat yang berwenang ya. Karena apa? Karena harus dipastikan setelah dinonaktifkan di by system maka tidak bisa diaktifkan lagi gitu, karena sempat pernah terjadi karena penyalahgunaan kartu gitu ya, meninggal gitu. Rupanya bukan dia yang pakai gitu. Itu sampai kapanpun nggak akan bisa dinonaktifkan lagi dengan nick itu ya, artinya dia sudah dianggap meninggal secara sistem. Jadi dia kalau dia sakit dia berobat sendiri sudah, karena sudah kesalahan meminjamkan kartu kepada orang lain gitu. Makanya BPJS Kesehatan berkewajiban memverifikasi eviden kematian, sehingga jangan sampai salah melakukan penonaktifan kartu karena meninggal. Karena kalau nonaktif karena bukan meninggal masih bisa diaktifkan. Saya nggak mau lagi jadi peserta BPJS, nonaktifkan aja gitu ya, bisa kalau memang mau. Tapi kalau nonaktifnya karena meninggal maka tidak bisa dinonaktifkan lagi, nggak bisa diaktifkan kembali seperti itu. Jadi evidennya memang kami butuhkan. Nah, himbauannya juga mungkin ya untuk masyarakat ya, yang menjadi kendala itu adalah bagaimana peserta-peserta yang meninggalnya di rumah ya, yang tidak melapor kemanapun ya, apalagi ke BPJS Kesehatan. Kalau yang melapor ke BPJS Kesehatan pasti akan kami langsung tindak lanjuti. Ini dia tidak melapor ke kepala desa, tidak lapor ke Dukcapil, ke dinas kesehatan, tidak kemana-mana, apalagi ke BPJS Kesehatan. Nah ini yang di luar kendali BPJS Kesehatan dan mungkin juga Pemda. Nah ini juga himbauan juga kepada masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Belu untuk melakukan updating lah ya, pelaporan minimal ke kepala desa ya, ke kepala desa atau ke Dukcapil, supaya secara rutin Pemda akan memberikan laporan ke kami untuk penonaktifan ya, untuk penonaktifan peserta-peserta yang memang sudah meninggal sehingga iurannya tidak berjatuh. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya rasa ada lagi yang belum saya jelaskan, saya rasa cukup ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami sampaikan kembali dari pihak BPJS Kesehatan, akan kami sampaikan. Dan tadi masalah di alur pembayaran dan sampai ke pembayaran klaim itu tadi sudah clear dijelaskan oleh Bu Ansila ya. Dan pembayaran sebagai informasi saja, transaksi keuangan di BPJS Kesehatan tidak ada yang tunai ya. Semuanya adalah non tunai. Sistemnya transfer langsung ke rekening pusat ya. Cabang tidak punya rekening sendiri ya, jadi iuran JKN dari manapun tempatnya, dari manapun wilayah Pemdanya gitu ya, ataupun dari segmen lain, itu secara terpusat langsung ke rekening pusat, dan pembayaran klaim juga demikian
ya, langsung dari atas ke kaskus yang terkait. Walaupun nanti yang akan memproses adalah kantor cabang, tapi kantor cabang tidak memiliki akses apapun terkait dengan dana. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari sisi BPJS Kesehatan, menjelaskan terkait dengan apresiasi kami juga kepada Pemda Belu terkait dengan pengobatan gratis yang sudah berjalan dengan sangat baik di Kabupaten Belu sejak tahun 2021 sampai dengan hari ini di 2024. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi penjelasan terkait dengan mekanisme pembayaran iuran dan sebagainya yang menjadi wewenang daripada BPJS Kesehatan cabang Atambua. Sebelum kita diskusi atau tanya jawab, mungkin silakan kepada Kepala Dinas untuk menanggapi. Baik, terima kasih Ibu Dokter Kepala Cabang. Saya hanya mau memberikan sedikit penambahan untuk teman-teman wartawan biar bisa mewartakan kepada orang-orang juga terkait bahwa yang meninggal sekarang di Kabupaten Belu, terutama karena sudah UAS non cut off, ini banyak yang tidak melaporkan, dan BPJS itu akan menonaktifkan apabila ada bukti. Pernah dulu sebelum pinjam ada orang menggunakan kartu. Kalau sekarang setelah menggunakan KTP, NIK, itu kan jelas datang ada fotonya. Dulu waktu pakai kartu BPJS kan tidak ada foto. Jadi bisa saja ya karena sama-sama usianya dibawa, kemudian kita terima, ternyata masih hidup orangnya. Karena dia menggunakan itu, pas yang menggunakan itu meninggal. Nah, sekarang dengan sudah adanya fingerprint, itu tidak terjadi. Karena kalau sudah dihapus, tidak akan bisa diaktifkan lagi. Kasian gitu. Apakah memang dia kuat untuk terus mandiri? Membayar saja. Nah, itu perlu eviden, perlu bukti. Kalau bukti itu meninggalnya di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu ada link yang kita isikan. Jadi macam di rumah sakit, setiap siapa yang meninggal, langsung kita buatkan surat keterangan kematian, diupload di link BPJS, masuk langsung hapus. Tapi bagaimana yang terjadi kematiannya kalau di rumah? Nah, di rumah ini kenapa sekarang orang tidak melaporkan? Karena semua berobat gratis. Orang tidak punya beban untuk membayar. Kalau dulu, di saat dimana masih bayar mandiri, contoh satu keluarga ada 7, kan harus 7 dikali sekian per bulan. Kalau ada satu meninggal dia tidak lapor, dia akan membayar 7 terus. Dia lapor. Dan sekarang kalau dia lapor dan tidak lapor, bagi masyarakat sendiri tidak punya dampak. Yang dampak adalah pemerintah tetap membayar iuran. Maka ini melalui teman-teman dan semua yang menyaksikan, tolong bantu apabila ada yang meninggal, sampaikan kepada kami. Kalau memang kepada BPJS, sampaikan kepada kami. Supaya kami koordinasikan untuk minta kelengkapannya, kemudian kami buatkan permintaan penonaktifan ke BPJS. Sehingga bisa menjadi nonaktif. Nah, ini yang juga menjadi temuan bahwa ada yang meninggal kok belum. Nah, ini kesulitannya karena begitu. Terus apa yang kita lakukan? Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita sudah berkoordinasi dengan itu Dukcapil, kemudian pengambil keputusan dalam hal ini kami menghadap Pak Sekda atas persetujuan Pak Bupati dan semuanya. Nanti dengan Dukcapil akan melakukan rekon terhadap kematian kabupaten yang masyarakat. Karena datanya ada di Dukcapil, misalnya akte kematian, tapi belum tentu semua ada akte kematian. Jadi ini kerjasama dari kepala dusun, RT, RW sampai ke desa, camat, tolong melaporkan yang meninggal dan pindah domisili. BPJS kan juga tidak bisa duduk-duduk bilang, oh ya saya dengar itu pindah, hapus. Tidak bisa. Harus ada evidennya. Karena ini kerja terpusat, bukan kerja berdasarkan karena Belu maunya begini, berdasarkan film, ya. Jadi sekali lagi tolong sampaikan. Jadi temuan bahwa ada pendobelan ini, jadi misalnya meninggal ini dorong pakai ini KTP untuk dapat uang. Dari mana bisa mendapatkan uang itu? Pemerintah yang rugi karena mengeluarkan pembayaran terhadap itu, dan BPJS juga karena ini sekali lagi kalau BPJS tidak ada transaksi tunai, pemerintah daerah pun sekarang tidak ada transaksi tunai. Kami tidak pernah ada uang lagi beredar, baik itu di sini, di rumah sakit, semua fasilitas kesehatan, semua dari rekening ke rekening.
Jadi kalau itu memang ada, misalnya ada, oh Sudika ini masuk ke rekening Pak Sek, berarti BPJS harus transfer dong ke rekening Pak Sek. Jangankan transfer rekening Pak Sek, uang yang sudah masuk ke rekening saya saja, kemudian Ibu Dokter tolong kasih saya 100.000 untuk ini. Tidak bisa, ini uang sudah masuk di saya, itu akan urusan besar itu maksudnya. Apalagi ini sistem negara. Dan BPJS itu masuknya bukan ke BPJS kan misalnya saya karena dekat dengan Ibu Dokter Sandika, saya bilang dong nanti dari klaim 2M kasih saya dong 500 juta misalnya. Tidak bisa karena semua masuk ke rekening pusat, dan pusat itu seluruh secara global uang Indonesia dibayar ke. Makanya kenapa prinsipnya BPJS gotong royong. Jadi uangnya dari Pemda Belu ini bukan masuk ke BPJS Sabang Atambua, masuk ke rekening BPJS pusat, di situ digodok uangnya untuk bayar ke rekening ke rumah sakit. Makanya kenapa Pak Bupati minta kita rebut itu uang, karena kita sudah mengorbankan uang untuk masyarakat Belu. Kita rebut dengan cara apa? Meningkatkan kualitas pelayanan, menambah sumber SDM, meningkatkan cara melayani kita. Nah, saya sekarang lagi merintis untuk memperbaharui pelayanan di rumah sakit sejak pasien masuk sampai pasien pulang. Ini arahan dari Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi kalau pasien masuk, arahkan dia baik-baik. Kadang-kadang informasi ini yang tidak tersampaikan. Jadi saya hari Jumat besok saya kentir orang-orang untuk kamu harus menyampaikan ini. Masuk, ibu dibayar pemerintah kelas 3. Kalau di kelas 3 kok penuh, silahkan di kelas 2. Tapi kalau ibu mau minta di VIP, ada hitungannya. Untuk saat ini kelas 3, karena ini sudah ada ketentuan terbaru ya Bu ya, tidak boleh naik kelas. Tapi banyak kebijakan yang kita buat di rumah sakit kita, tapi tetap kita klaim sebagai kelas 3. Oke? Jadi apabila memang saat itu dia penuh, dia bisa kita tempatkan di kelas 2 karena penuh. Nah kemudian masalah waktu masuk harus dijelaskan sebaik-baiknya waktu masuk. Kemudian pulang, nah ini, begitu pasien pulang kami akan memanggil keluarga. Misalnya, Pak Agus, ini Pak Agus Pos Kupang, Pak Agus, ini keluarga Bapak masuk dengan kecelakaan. Biaya yang harus dikeluarkan adalah 10 juta apabila Bapak tidak mengikuti program pemerintah gratis. Dan itu kemudian kami akan menanyakan apa sih yang menjadi keluhan, apa sih yang menjadi kekurangan kami untuk kami perbaiki. Apa sih yang Bapak ingin sampaikan terkait pelayanan kami supaya kami catat dan kami perbaiki. Ini semua untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan dengan yang gratis ini. Jadi gratis bukan berarti sepele. Gratis bukan berarti murahan. Tapi gratis adalah pelayanan berkualitas untuk masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Baik. Itu dia. Bapak Ibu sekalian, untuk termin berikutnya diskusi tanya jawab. Kita akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama kami beri kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan pertanyaan, usul, saran, tanggapan, atau masukan. Ya, kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada ibu, kepada para presenters untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari kedua ibu kita yang luar biasa ini. Silakan. Nanti sebut nama dari media mana dan pertanyaan kepada Ibu Kadis Kesehatan atau Ibu Kepala Dinas. Tahu kritik bahwa ini loh masih kurang ini. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak keluhan-keluhan. Ada keluhan, ada. Ya namanya